Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu kripto atau altcoins gitu ya yang udah lama kita nggak bahas, yaitu adalah Phantom. Tapi sekarang sudah berganti nama menjadi Sonic, teman-teman, yang previously Phantom. Ya, ini saya sempat bahas polling teman-teman di komen setelah kita bahas video XRP gitu ya. Mau video apa lagi untuk altcoins? Banyak yang membahas mengenai Sonic atau Phantom karena baru ganti nama, baru rebranding. Jadi kita akan coba bahas potensi dari Sonic atau FTM sendiri, teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman untuk komen juga biar kita lanjutkan streak ini, dimana kita akan membahas altcoins lagi yang mungkin yang udah lama kita nggak bahas juga. Jadi komen aja nextnya apa, saya akan coba bahas juga, teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Ya, mari kita bahas mengenai Sonic atau FTM. Menurut saya ini cukup menarik ya, dimana bisa dikatakan sebenarnya ini adalah undervalue layer 1 ya, layer 1 yang awalnya itu cukup mendominasi. Saya ingat Phantom itu dulu udah top 40, bahkan kalau saya udah masuk top 30. Lalu turun kembali saat ini di ranking 71 dan mengalami penurunan cukup dahsyat dalam beberapa hari terakhir ya, bahkan turun 13% di hari ini. Ya, perlu disclaimer juga teman-teman, saya buat video ini sebelum Donald Trump dilantik gitu ya. Jadi mungkin pada saat nanti video ini di-post udah agak telat, tapi fundamental akan tetap sama, more or less. Technical kita lihat aja harganya nanti ya. Nah, secara fundamentalnya yang mungkin berubah adalah nggak ada max supply dari Sonic sendiri gitu ya. Total supply tapi masih sama sekitar 3B gitu ya saat ini. Nah, kita lihat secara dia punya website lah teman-teman, karena ini rebranding, semua dari brand, bahkan beberapa exchange, tapi semua exchange harusnya udah support teman-teman perubahan dari FTM ke Sonic, atau tokennya itu adalah S sekarang ya, tokennya itu S. Cukup unik ya, karena cuma S doang gitu, jadi kemungkinan banyak orang yang akan mispronounce atau mau beli juga jadi bingung kenapa cuma S doang ya, karena kan jarang sekali. Biasanya ada 3 kata atau enggak 3 huruf atau enggak 4 huruf gitu. Tapi ini cuma satu doang, S. Tapi unik, siapa tahu justru bakal trending gitu ya. Jadi Sonic mainnet ya saat ini udah live ya. Kita udah bisa explore mainnetnya. Saya belum kutak-kutik karena memang lagi hype-nya di Trump gitu ya. Tapi ini kita udah bisa upgrade. Kalau teman-teman yang masih ada FTM di dalam on-chain bisa upgrade, nanti saya akan demoin juga. Bisa bridging juga teman-teman, stake, dan juga ini dokumen-dokumennya. Nah, yang saya suka adalah saat ini sebenarnya bisa dikatakan dia building kembali teman-teman. Jadi ya di apps yang dulunya mungkin ada di dalam FTM, beberapa transisi masuk ke dalam Sonic, tapi dia masih recruiting builder justru. Dan ini salah satu website layer 1 yang menurut saya, atau network ya, yang langsung bisa ada option I am a user atau I am a builder ya. Kalau misalnya kalau saya pribadi adalah a user gitu ya, jadi kita adalah yang transaksi di on-chain ya, kita get wallet, kita bridging dari Ethereum ke Sonic, lalu kita earn juga, kita ekspor di decentralized applicationsnya. Nah, mereka juga masih ada S token airdrop, jadi kita masih bisa dapat token airdropnya di sini, makanya cukup menarik. Nanti kita akan bahas sedikit juga ya mengenai airdropnya, walaupun nggak terlalu mendalam. Nah, tapi kalau kalian builder, ini kalian bisa klik ini, langsung berubah. Istilahnya dia langsung tanya, ya gimana cara kalian building di apps mungkin di dalam Sonic Network sendiri. Begitu, jadi cukup menarik sih. Ini one of the few website yang melakukan hal tersebut. Ya ini basically ya sekedar info aja lah, tapi masih cepat. Ya, kelebihan FTM dulu adalah apa? Finality time, confirmation time, transaction speed. Itu gitu ya, tapi Sonic hampir sama, bahkan lebih cepat gitu ya. Tapi ya personally saya belum coba transaksi, jadi ya ini ya seharusnya cepat lah istilahnya ya, over 10.000 transaction per detik. Nah, ini dia ada Sonic VM, Sonic TB, dan lain-lainnya. Nah, overall itulah website-nya, cukup simple sebenarnya. Nah, ini the S token, ini yang power networknya. Jadi S token ini nanti akan dipakai untuk gas fee, dipakai untuk security, dipakai juga untuk governance ya, untuk voting dan lain-lainnya. Jadi ya ini ya normal lah, utility yang memang untuk setiap network yang biasa ada. Lalu kita juga bisa upgrade ya. Kalau teman-teman yang masih ada FTM di on-chain, contoh nih di sini masih ada FTM di on-chain. Ini kalian tinggal buka aja websitenya ya. Kalian tinggal upgrade. Lalu ini akan upgrade 1:1. Jadi ini saya misalnya ada 11 FTM.
semua gitu kan. Jadinya nanti akan ada 11 Sonic. Ya, cukup simple nih, tinggal klik upgrade aja, confirmation dan lain-lain dapat. Dan dia ada dashboardnya, yaitu adalah My Sonic. Jadi kalian kalau mau cek points, misalnya di sini, nah ini, kalian mau cek points, ini kalian bisa lihat, ya. Ini adalah Sonic Points, ya. Ini dapat invite friends juga. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, feel free, mungkin cek aja di deskripsi, saya taruh linknya aja di bawah. Kalau misalnya teman-teman mau dapetin Sonic Points juga, ya. Mungkin nanti kedepannya saya kalau misalnya ekspor dan benar-benar garap, kita akan deep little bit more, lebih dalam lagi gitu ya. Karena ya kita bisa mendapatkan points gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara holding asetnya. Ini kalian harus ekspor asetnya apa, dapetin activity points, mungkin transaksi setiap hari atau setiap minggu. Lalu juga bisa dapat app points. Jadi kita transaksi di apps seperti itu. Lalu dapat pointsnya nanti akan dapat untuk Sonic Airdrop gitu ya. Cek aja nanti kalau misalnya teman mau tertarik gitu, ini tapi di on chain lah. Nah, nextnya apa? Apa kelebihan Sonic gitu ya? Ya sebenarnya adalah community yang kuat. Saat ini pun saya masih melihat bahwa Sonic atau bahkan dulu FTM itu masih mempunyai community yang kuat. Namun memang karena dia baru transisi teman-teman, jadi mungkin ada saling pressure sedikit. Bahkan ini kan mengalami drop secara harganya gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam juga. Tapi overall secara community masih strong, secara fundamental juga masih strong. Salah satu yang membuat saya tertarik dulu masuk ke dalam FTM atau sering bahas FTM adalah si Andre Cronje sebagai arsiteknya ya. Dia adalah developer yang sangat pintar. Dia bahkan membuat Yearn Finance dulu. Lalu dia aktif di Phantom. Lalu sekarang dia menjadi co-founder dari Sonic Labs juga. Jadi dia juga bahkan berpartisipasi secara aktif ya. Jadi beda kalau dulu sebagai kontributor, ini sebagai ya co-foundernya. Nah, namun nggak semuanya bagus gitu ya. Tapi ini beberapa yang bagus dulu deh. TVL increase gitu ya. Tapi AAV belum deploy. Airdrops belum terjadi, Memania belum terjadi, Coinbase belum di listing, maksudnya S belum di listing sama Coinbase, proven home of DeFi atau ini adalah decentralized finance untuk AI gitu ya, yang memang ada beberapa project yang dibuat di sana. Overall ini adalah yang menarik lah dari S sendiri atau Sonic gitu ya. Masih agak bingung ya pronunciation soalnya S doang ya Sonic. Tapi satu hal teman-teman. Kalau kita lihat dari total value lock, ini kita bisa lihat Sonic ini mengalami penurunan cukup dalam. Dia naik sih memang, tapi masih ranking 39 ya. Secara total value lock hanya 175 juta yang masuk di dalam networknya. Jadi belum cukup tinggi, karena dulu sendiri udah pernah masuk top 10, bahkan top 8 kalau nggak salah. Ya, jadi penurunan cukup drastis. Kalau saya pribadi akan lebih melihat good sign dulu. Ya saat ini belum terlihat teman-teman. Tapi ya saya masih cukup lebih ke arah hoping to be bullish di project Sonic sendiri. Saya masih wait and see. Ini kalau kita secara teknikal sendiri, kembali lagi disclaimer on and do your own research teman-teman. Cukup istilahnya chartnya ini kan dihapus ya, karena dia ganti ticker. Kalau dulu kan FTM, nggak tahu deh masih bisa buka, masih bisa buka nih. Nah tapi udah agak berubah ya teman-teman, karena nah ini FTM. Tapi ini FTM-nya masih di Binance US. Ya hampir sama lah. Sonic juga mengalami penurunan seperti ini. Jadi karena dia baru launch gitu ya, kita balik ke S dulu ya. Nah, karena dia baru launch, dia mengalami selling pressure. Ya dan mungkin kalau misalnya find support mungkin di area kisaran 0,5 kalau menurut saya. Ini mungkin bisa start buying. Tapi kembali lagi kalau lihat dari posisi saat ini akan lebih ke arah spekulatif aja sih. Gitu. Kenapa? Karena belum ada naratif yang benar-benar strong seperti dulu. Oh, Sonic ini adalah undervalue karena total value lock-nya naiknya besar sekali, tapi belum terlihat banyak di dalam market, nggak terlalu ada awareness gitu. Tapi saya rasa di dalam bulan ini akan ada saatnya untuk Sonic perform gitu ya. Kenapa? Karena lebih karena dari Andre Cronje sendiri, dia pasti building, dan ini yang nggak takes dalam, maksudnya pada saat dia ganti nama dari Phantom ke Sonic Labs langsung mengalami kenaikan gitu, butuh mungkin beberapa minggu, beberapa bulan untuk building dulu. Dan yang bagusnya adalah hype-nya yang kurang begitu ada. Kenapa? Karena kalau teman-teman cari yang udah hype, berarti udah telat gitu. Nah ini Sonic menurut saya ini possibly masih early. Ini tinggal nunggu aja good sign. Kalian tinggal pantau aja secara on-chain, secara matrixnya menarik gitu ya. Ya kalau menarik tinggal langsung beli
Dan kalau misalnya dia rally, ya rally-nya kalau kalian lihat Phantom dulu, udah agak kapus ya semua. Tapi kalau kalian lihat Phantom dulu, ini kenaikannya langsung signifikan sekali gitu. Bahkan waktu di beberapa, coba kita lihat di satu hari deh. Nah, kita lihat transaction nih di 2021 nih, kalian bisa lihat nih Phantom. Tuh ini, dia dari bawah sini bisa naik tiba-tiba 142%, langsung ke $3. Ya hype-nya tuh seperti itulah kalau misalnya kita lihat dari Phantom sendiri. Jadi ya akan ada saatnya mungkin kalau menurut saya ada potensi lah untuk kripto ini naik. Kenapa? Ya karena establish community juga gitu. Karena community-nya udah ada gitu. Jadi tinggal tunggu aja ya, waktunya aja. Jadi overall sebenarnya ini aja sih untuk review mengenai S atau Sonic. Overall masih oke, tapi ya kalau misalnya kalian nanya good positive sign-nya saat ini masih belum ada yang strong kalau menurut saya gitu ya. Karena ini honest review juga. Kalau misalnya mau beli ya mungkin di area kisaran 0,5 aja sih teman-teman. Karena ini area istilahnya psikologi support lah, $0,5 gitu ya. Jadi itu aja video dari saya. Semoga membantu teman-teman dan jangan lupa komen nextnya kita bahas video apa. Dan ya see you all in next video. Bye bye.